Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan juga kedua teman saya yang bernama Siti Makmur Hakikiyah dan juga Sri Hartati ingin menyampaikan hasil kerja kami dalam mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi untuk memenuhi tugas kelompok. Di sini, kelompok kami mengangkat studi kasus tentang pengembangan sistem informasi absensi dan penggajian karyawan berbasis web pada PT Maju Jaya Abadi. Nah, yang menjadi latar belakang dan permasalahan kenapa kelompok kami memilih studi kasus ini adalah yang pertama, perkembangan teknologi informasi memberikan pengaruh besar terhadap proses kerja di bidang-bidang tertentu. Salah satunya adalah sebuah perusahaan bernama PT Maju Jaya Abadi yang memiliki sejumlah karyawan dengan aktivitas kerja yang cukup kompleks. Saat ini, absensi di perusahaan tersebut masih dilakukan secara manual sehingga memiliki berbagai kendala, yaitu sulitnya rekap data kehadiran serta resiko kehilangan perhitungan gaji. Dan masalah-masalah yang terjadi pada kasus kali ini adalah kita akan membahas bagaimana membangun sistem informasi absensi karyawan secara digital, juga bagaimana sistem membantu perhitungan gaji agar lebih akurat, serta bagaimana menyediakan laporan absensi dan penggajian secara cepat dan tepat, serta yang terakhir adalah bagaimana meningkatkan keamanan penyimpanan data karyawan. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan menyampaikan tujuan serta manfaat-manfaat proyek dari studi kasus tersebut. Tujuannya yang pertama adalah merancang sistem, di mana pada kesempatan kali ini sebuah sistem akan dibangun menggunakan informasi absensi dan penggajian berbasis web. Kemudian tujuan yang kedua adalah kasus ini atau penelitian ini bisa membantu HRD untuk mempermudah pengelolaan data karyawan dan pencatatan kehadiran karyawan. Terus selanjutnya ada perhitungan otomatis, di mana HRD bisa menghasilkan perhitungan gaji secara otomatis dan akurat. Yang terakhir adalah untuk laporan evaluasi, di mana penelitian studi kasus kali ini akan menghasilkan atau menyediakan laporan sebagai bahan evaluasi perusahaan. Dan juga studi kasus kali ini memiliki manfaat di mana kasus kali ini akan mencakup percepatan administrasi dan pengurangan dokumen manual bagi perusahaan. Jadi perusahaan bisa hemat, bisa melakukan efisiensi di bidang kayak mungkin kertas atau terutama waktu dan juga biaya. Dan juga perusahaan akan memiliki kemudahan pengelolaan data serta pengurangan kesalahan perhitungan gaji bagi HRD-nya. Serta perusahaan juga bisa transparansi informasi slip gaji serta riwayat absensi bagi karyawan. Terus selanjutnya adalah sebenarnya studi kasus ini nih landasannya apa gitu, berdasarkan apa? Yang pertama ada sistem informasi, di mana pada bagian ini kumpulan elemen yang bekerja sama untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Kemudian yang pertama ada namanya Sistem Informasi Manajemen atau SIM, di mana pada sistem ini menyediakan informasi untuk perencanaan, pengawasan, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, landasan yang ketiga adalah website dan database, di mana pada bagian ini website itu berperan sebagai media aplikasi berbasis browser, dan juga database itu berperan untuk menyimpan data karyawan absensi, penggajian secara sistematis. Jadi setiap karyawan bisa mengakses laporan tentang dirinya, entah itu laporan absen, entah itu laporan gaji, entah itu laporan profil karyawan itu dari mana aja dan kapan aja gitu. Terus yang terakhir ada landasannya berupa absensi dan penggajian, di mana pada bagian ini pencatatan kehadiran sebagai dasar kedisiplinan dan perhitungan kompensasi. Sehingga karyawan itu akan mendapatkan gaji pokoknya, tunjangan, bonus, lembur, dan potongan sesuai jam kerja, sesuai masa kerja yang berlaku terhadap karyawan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Hartati dengan NPM 2470112139. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan membahas tentang bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Ada metode waterfall. Metode waterfall digunakan karena proses pengembangan sistem membutuhkan perencanaan yang jelas, dilakukan secara bertahap dan berurutan dari identifikasi masalah sehingga sistem siap digunakan. Tahapan dimulai dari analisis kebutuhan pengguna, perencanaan sistem dan database, implementasi dengan bahasa pemrograman, pengujian untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan, hingga pemeliharaan dan pengembangan sistem. Selanjutnya, bab 3 yaitu pembahasan analisis sistem berjalan, phase sistem diusulkan. Jika menggunakan sistem lama atau menggunakan manual, yang pertama karyawan absensi dengan pencatatan manual, yang kedua data kehadiran dikumpulkan oleh HRD, yang ketiga HRD melakukan rekap absensi setiap periode, dan yang keempat data absensi digunakan untuk menghitung gaji manual, yang kelima laporan dibuat menggunakan spreadsheet. Jadi permasalahan yang ada pada sistem lama yaitu biasanya terjadi kesalahan pencatatan, penghitungan gaji yang lama, penyimpanan data kurang efektif sehingga sering terjadi kehilangan data, dan pembuatan laporan tidak efisien. Sedangkan jika kita menggunakan sistem baru atau berbasis data web, maka yang pertama karyawan melakukan login ke sistem, yang kedua karyawan melakukan absensi masuk dan pulang, yang ketiga data absensi otomatis tersimpan ke database, yang keempat HRD mengelola data karyawan, yang kelima sistem menghitung gaji berdasarkan kehadiran, dan yang keenam sistem menghasilkan laporan otomatis. Jadi jika kita menggunakan sistem berbasis web, maka akan lebih terstruktur dan lebih efisien ya. Selanjutnya analisis kebutuhan sistem. Yang pertama ada login sistem. Itu yang membedakan hak akses pengguna, misalnya hak admin atau HRD, karyawan dan pimpinan, itu login sistemnya pasti berbeda-beda. Selanjutnya pengelolaan data. Admin dapat menambah, mengubah dan menghapus data karyawan serta mengatur data jabatan. Yang ketiga ada absensi, mencatat waktu masuk dan pulang, menyimpan riwayat dan menghitung keterlambatan. Yang keempat ada penggajian, menghitung gaji pokok, tunjangan lembur, potongan dan menghasilkan slip gaji. Selanjutnya laporan, membuat laporan absensi, pengajian dan data karyawan secara otomatis. Kebutuhan non-fungsional, sistem mudah digunakan, memiliki keamanan login, data tersimpan secara aman, berjalan melalui browser dan tampilan sederhana. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan pada slide 9 dan 11, yaitu yang pertama di slide 9 adalah desain database dan teknologi, yaitu struktur database. Ada tabel karyawan, ID karyawan, nama, jabatan, alamat, nomor, dan telepon. Untuk tabel absensi, terdapat ID absensi, ID karyawan, tanggal, jam masuk, jam pulang, dan status kehadiran. Untuk tabel penggajian itu ada ID gaji, ID karyawan, gaji pokok, tunjangan, potongan, dan total gaji. Teknologi digunakan yaitu ada HTML, yaitu struktur halaman website, CSS tampilan sistem, PHP adalah bahasa pemrograman sistem proses sistem. Yang keempat ada MySQL, database penyimpanan data, Exam yaitu server lokal pengembangan. Selanjutnya pada slide 10 yaitu ada pengujian sistem dan hasil diharapkan, yaitu yang pertama ada pengujian login untuk memastikan penggunaan dapat masuk sesuai hak akses. Yang kedua ada pengujian absen, yaitu ada memastikan data kehadiran tersimpan dengan benar. Yang keempat ada pengujian penggajian, yaitu memastikan sistem mampu menghitung gaji sesuai data. Yang terakhir ada pengujian laporan, memastikan laporan dapat dibuat dengan data sesuai. Dengan adanya sistem ini,
Perusahaan diharapkan dapat mengelola data karyawan dengan mudah, mempercepat proses penggajian dengan laporan yang lebih akurat, serta meningkatkan efektivitas kerja bagian HRD. Pada slide terakhir yaitu penutup, ada kesimpulan dan saran dari presentasi ini, yaitu adalah sistem informasi ini menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan proses absensi dan penggajian manual. Sistem mampu mengelola data karyawan, pencatatan absensi, data lembur, perhitungan gaji, serta menghasilkan laporan lebih cepat dan akurat. Data tersimpan dalam database secara terstruktur, memudahkan pencarian dan pengolahan informasi. Penerapan sistem ini meningkatkan efektivitas kerja HRD, mengurangi resiko kesalahan, dan mendukung kegiatan operasional perusahaan agar lebih efektif dan efisien. Yang terakhir ada saran pengembangannya, yaitu ada penambahan fitur absensi QR kode atau fingerprint, notifikasi otomatis, pemilihan berkala, pencadangan data rutin, dan pengembalian aplikasi mobile untuk akses lebih fleksibel. Terima kasih, saya akhiri presentasi ini, semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.